Halo. Hai hai. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan lanjut dalam sesi pemutaran film Langit Terbelah di Papua dan lanjut dengan diskusi dampak militerisme di Papua terhadap perempuan. Untuk itu kami mengundang dengan penuh kasih moderator langsung menempati posisi di depan. Ade Melanesia, silahkan. Pemateri secara online dari Zoom meeting itu Ibu Sutami Amin, dan minta maaf Bapak Sutami Amin, mohon maaf bahwa Bapak belum muncul, tidak apa-apa. Yang berikut Ibu Anum Siregar, dimohon kesediaan. Ya, selamat menyaksikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Air masuk saja itu drop tentara. Busur saya digusur hanya begitu saja. Kami cuma bisa air mata. Setiap beko itu ada apa? Dengan persenjataan Macam tidak mau lagi untuk pergi lihat kalau sudah hancur begitu. Karena memang nanti lama kelamaan kita punya budaya ini akan hilang. Ya, Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, saya minta kita tutup mata sebentar. Kita nyanyi sama-sama, tidak usah panjang-panjang, cuman biar langit terbelah, aku Papua. Rasakan dengan hati, hutan itu mama, dan tempat Bapak dan Mama mereka untuk ambil makanan, untuk kasih makan ke tong semua. Silakan tutup mata Bapak Ibu. Kita nyanyi sama-sama dengan hati ya. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Sekali lagi rasakan dari dalam hati, ingat tadi berdasarkan film tadi, rasakan jeritan sebagai orang yang ada di atas tanah ini. Sama-sama. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Sekali lagi Bapak Ibu. Nanti langit terbelah, aku Papua. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk film yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi dampak militerisme di Papua terhadap perempuan. Untuk itu kami mengundang Ade Melanesia selaku moderator mengambil tempat yang sudah disiapkan. Yang kedua mohon izin untuk Ibu Anum Siregar. Dan secara online juga kami mengucapkan selamat sore dan selamat datang ya untuk Bapak Sutami Amin. Selamat sore. Iya. Selamat berproses dan waktu diberikan kepada Ade Melanesia sebagai moderator. Iya. Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk KKMC dan teman-teman panitia yang sudah menyiapkan ruang untuk kita berdiskusi tentang dampak militerisme terhadap perempuan di tanah Papua. Baik, kita akan mulai saja. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk Ibu Anum dan Kakak Sutami untuk memperkenalkan diri sedikit secara singkat saja. Mungkin Ibu bisa mulai duluan. Mari Ibu. Ya, terima kasih. Selamat sore buat semuanya.
Ya, syukur bagimu Tuhan karena di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu bersama-sama. Saya Anum Siregar, sehari-hari bekerja di Aliansi Demokrasi untuk Papua, satu LSM, tagline-nya demokrasi dan keadilan. Jadi dua isu yang kami kerjakan, isu demokrasi, pendidikan demokrasi di komunitas, dan isu keadilan lebih banyak untuk pendampingan hukum, klien, teman-teman terutama untuk kasus sipol. Kami lebih banyak isunya untuk kasus sipil dan politik. Itu dulu ya. Ya, kalau soal, karena banyak soal isu sipol dan politik, kami punya laporan tahunan itu memang fokusnya itu. Jadi ada fokus tentang konflik bersenjata, tentang militer di Papua. Jadi beberapa isu itu yang memang menjadi prioritas kami. Terima kasih. Terima kasih Kakak Ibu. Mungkin Kakak Sutami selanjutnya bisa perkenalkan diri secara singkat Kakak. Selamat sore waktu Jakarta dan waktu Papua. Perkenalkan, nama saya Sutami. Kebetulan saat ini bekerja di Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Mungkin banyak belajar di masyarakat adat, perubahan yang dialami, serta apa sih sebenarnya yang diaspirasi dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf karena tidak bisa bergabung langsung. Oke, baik, terima kasih Kakak. Kita langsung saja supaya kita lebih mempersingkat waktu. Di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan mulai dengan Kakak Sutami terlebih dahulu. Kakak, kita mau tanya bagaimana Kakak mereka melihat kebijakan militer terutama dalam rezim Prabowo pada saat ini di Indonesia. Kita tahu bersama kalau Pusaka punya laporan tentang rezim perang yang baru dirilis. Mungkin Kakak bisa berbagi cerita sedikit ke kita tentang itu. Oke, saya bisa bagikan slide kah? Kalau ada slide boleh juga Kakak, tapi singkat-singkat Kakak. Ini saya sudah minta. Biar saya punya penjelasan tidak kemana-mana. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Jayapura. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya rasa kerja-kerja seperti ini baik sekali. Dan terima kasih semua sudah bersedia untuk mengundang Pusaka dalam diskusi yang tentu baik sekali. Nah, kami tuh baru mengeluarkan satu report atau sedikit artikel tentang pembacaan bagaimana rezim kekuasaan hari ini bekerja yang mengoperasikan apa yang kami sebut sebagai rezim perang. Pertama, rezim perang yang kemudian yang kami gunakan dalam memahami dinamika politik ini mengacu pada tulisan Michael Hart dan Sandro Mesadra yang berjudul A Global War Regime, yang dapat diartikan sebagai suatu tatanan politik di mana logika perang, pengawasan, penertiban, kontrol, mobilitas, dan pendisiplinan populasi itu dijadikan cara untuk mengatur ekonomi, perbatasan, dan kehidupan sosial secara lebih umum, bahkan tanpa konflik bersenjata sekalipun. Nah, kami memahami bahwa perang dalam pengertian ini berbeda dengan perang yang terjadi sebelumnya, di mana perang saat ini lebih kepada satu metafora peperangan atau suatu jargon atau bahasa peperangan itu diartikulasikan seperti perang terorisme, perang melawan pandemi, perang melawan kelaparan, atau bentuk propaganda lain yang saat ini beroperasi di banyak tempat di belahan dunia, termasuk hari ini di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian
eh, rezim perang ini diartikulasikan dalam politik kontemporer Indonesia, itu kami lihat sejak awal di mana Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pertama kali di depan MPR. Disitulah sebenarnya letak bagaimana Presiden Prabowo itu mendeklarasikan tentang apa yang dimaksud seperti kegentingan nasional. Di situ Presiden Prabowo berusaha untuk mengartikulasikan suatu ancaman atau indikasi ancaman berupa krisis pangan dan krisis energi, yang kemudian pada nantinya itu berujung pada national security atau keamanan nasional. Jadi ancaman-ancaman pangan, ancaman krisis energi dan lain-lain itu diindikasikan sebagai bukan hanya ancaman bagi orang-orang, tapi sudah diangkat skalanya menjadi national security atau keamanan nasional. Nah, kemudian bagaimana diartikulasikan kedua? Kami melihat bahwa setelah pelantikan Prabowo, setelah memenangkan satu putaran dengan 58%, Prabowo kemudian membentuk satu pemerintahan yang disebut sebagai Kabinet Merah Putih, di mana dalam proporsinya itu memiliki jumlah militer dan polisi terbanyak sepanjang sejarah. Jadi kalau kita cross check di mana Prabowo sendiri adalah seorang purnawirawan TNI yang punya rekam jejak yang buruk dalam hal hak asasi manusia. Di sinilah kita melihat bahwa pemerintahan Prabowo itu sangat diisi atau sangat militeristik. Bahkan sampai bagaimana dia memerintah, bagaimana rezim Prabowo ini kemudian membentuk pemerintahannya. Nah, ini kemudian saya ambil dari teman namanya Adi Primariski dan Muhammad Haripin. Dia melihat bahwa sejumlah militer, bahkan ada yang militer aktif, itu menjabat sebagai menteri atau setara menteri di pemerintahan Prabowo. Nah, setelah itu kami melihat bahwa Prabowo ini hal yang penting dan utama itu bagaimana dia mereformasi TNI sebagai bagian dari kekuasaannya. Nah, kita tahu sendiri kalau sejak awal undang-undang TNI yang banyak sekali dikomentari oleh gerakan masyarakat sipil atau seperti apa, yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, itu dengan jelas bagaimana peran militer yang terbagi atas dua. Yang pertama untuk peran militer perang, militer dalam perang, dan kedua itu OMSP, operasi militer selain perang. Nah, kita melihat bahwa dalam suatu lompatan peran militer dalam rezim Prabowo, baik itu dari segi jumlah dan segi kuantitas. Operasi militer selain perang juga meningkat cukup tajam dengan teknik-teknik yang cukup kita bisa identifikasi. Pertama, bagaimana cara militer itu diaktifasi. Kami melihat ada tiga cara. Itu bisa teman-teman juga replikasi nanti. Pertama itu melalui instruksi presiden atau perpres. Nah, di sini sangat penting bagaimana seorang presiden itu mengaktifasi peran operasi militer selain perang atau mengaktifkan peran militer dalam banyak tempat. Nah, yang kedua itu melalui perintah verbal presiden. Nah, ini bisa kita lihat dalam bagaimana statementnya, bagaimana upaya dalam pidato-pidato kenegaraan ataupun dalam media pemberitaan. Dan yang ketiga itu melalui nota kesepahaman. Kami mengamati bahwa banyak sekali nota kesepahaman, baik itu di antara kementerian, di antara yang melibatkan TNI di dalamnya. Nah, catatan baru-baru ini kemudian dikeluarkan oleh proyek Multatuli yang ditulis sama salah satunya Made Supriyatma, dalam memahami berapa sih jumlah TNI saat ini yang ada di Papua. Nah, dia mencatat bahwa ada lebih 56.000
sampai 56 sampai 58.000 dalam perhitungan mereka TNI yang ada di Papua saat ini. Dengan populasi sebanyak 5,6 juta, itu menandakan bahwa Papua menjadi daerah yang paling termiliterisasi seluruh Indonesia. Ini mungkin bisa kita amati sendiri. Nah, kemudian bagaimana militerisasi itu kemudian beroperasi di sektor-sektor ekonomi. Ini kita next saja kayak biar. Nah, sampai saat ini proyek yang paling besar di Papua yang mungkin menjadi proyek pembongkaran paling besar, yaitu proyek strategis nasional yang ada di Merauke saat ini, yang mencapai 2 sampai 3 juta hektar, 1 juta hektar untuk cetak sawah, sementara 560.000 hektar untuk 10 perkebunan tebu dan bioetanol, dan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Nah, jadi hampir sebagian besar wilayah Papua Selatan utamanya atau Merauke itu akan bertransformasi. Oke. Nah, kita melihat bahwa setelah Prabowo menjadi presiden, kami melihat bahwa pembongkaran alam, hutan, lanskap, biofisik itu tidak pernah mengenal kata berhenti. Bahkan sejak Oktober, kami mengamati bahwa rata-rata pembongkaran hutan, lanskap, dan lain-lain itu dalam rata-rata setahun ini membongkar hampir 2.000 lebih per bulan. Nah, dan yang paling penting adalah kenapa sih di bulan Agustus ini sangat meningkat? Misalnya di Agustus terjadi peningkatan deforestasi dan pembongkaran lanskap 3 kali dalam rata-rata nasional, karena ada impres percepatan swasembada pangan, energi, air nasional. Di sini penting sekali bagaimana kemudian satu kebijakan itu mengorkestrasikan atau mengakselerasi proyek pembongkaran yang ada di Papua Selatan. Nah, kita bisa melihat sendiri jumlah penyumbang deforestasi terbanyak itu pertama oleh PT Global Papua Abadi sebesar 12.894 hektar, kemudian disusul oleh John Lynn Group sebesar 8.691 hektar, dan PT Murni Nusantara Mandiri 4.907 hektar, yang secara total seluas 26.492 dalam 12 bulan terakhir. Jadi kita melihat bagaimana akselerasi dan percepatan pembongkaran yang hutan, tanah, dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Nah, bagaimana dampaknya bagi perempuan? Nah, ini saya akan cerita dua perempuan. Pertama itu Mama Aloysia, dan yang kedua itu Mama Aloysia ini seorang ibu dari keluarga Kuipalo. Mama Aloysia ini setiap hari itu biasanya untuk mencari makan bagi keluarga, memancing dan lain-lain. Nah, Mama Aloysia sendiri merasa ketika militer datang, beberapa militer itu hampir setiap kali berdatangan di kampungnya, apalagi di rumahnya, karena Bapak Vincent Kuipalo sendiri adalah seorang yang menolak tanah marga Kuipalo itu diambil oleh PT Murni Nusantara Mandiri. Nah, Mama Aloysia itu selalu merasa terancam ketika datang TNI datang untuk bernegosiasi terhadap Bapak Vincent Kuipalo. Nah, selain itu, tanah Bapak Vincent Kuipalo sendiri itu diambil tanahnya oleh militer Angkatan Darat atau yang disebut sebagai Batalion Infanteri Pembangunan yang akan berdiri di setiap perkebunan itu. Jadi kami melihat ada ada suatu pola tertentu di mana pos-pos militer itu didirikan di dekat perusahaan-perusahaan yang ekstraktif. Biasanya sekarang itu ada dua, misalnya di dekat perkebunan PT Murni Nusantara Mandiri dan PT Global Papua Abadi, dan yang paling besar, yang paling besar yaitu di PT John Lynn Group. Nah, Mama Aloysia langsung merasa terganggu
tanahnya diambil secara serampangan tanpa berkonsultasi sama sekali dengan keluarganya. Dan Mama Lucia ini baru-baru ini merasakan ada perubahan besar dalam lanskap biofisiknya, di mana tempat-tempat yang selalu tempat-tempat, misalnya Mama Alusia ambil ikan, di situ Mama Alusia ambil apa namanya, menanam dan lain-lain, itu kemudian berubah, utamanya pada kualitas air. Kualitas airnya dia air keruh dan kemudian tidak ada ikan di sana. Itu yang mungkin dirasakan oleh Mama Alusia. Jadi Mama Alusia ini mengalami satu perubahan besar ketika perkebunan itu berekspansi ke wilayah adat milik Marga Kuipalo sendiri. Nah, yang kedua, ini muncul dari cerita Mama Yasinta. Mama Yasinta, ini mungkin banyak yang kenal. Mama Yasinta ini sejak beberapa bulan terakhir dia itu tidak tinggal lagi di kampungnya di Wogikel. Itu karena hampir sangat intensif militer itu mencari tahu di mana ini Mama Yasinta, di mana Mama Yasinta keberadaannya, apa yang Mama Yasinta lakukan sekarang, sama siapa saja. Itu sangat rutin dilakukan oleh TNI, oleh Mama Yasinta. Mama Yasinta selalu merasa bilang ini mengganggu, ini apa yang terjadi, kenapa di kampungnya banyak sekali tentara. Bahkan Natal tahun lalu Mama Yasinta melihat bahwa gereja-gereja itu dipenuhi oleh tentara. Mungkin sekarang perbedaannya karena tidak, mungkin sebagian besar ditarik dan disebar ke banyak tempat. Itulah dirasakan oleh Mama Yasinta dan Mama Alusia di kampung masing-masing, kampung Wogikel dan kampung Blandin Kakayu. Ekspresi lain itu misalnya Bapak Vincent mengalami penangkapan, yang mengalami ancaman penangkapan yang membuat keluarga Bapak Vincent itu pasti merasa takut atau seperti apa, dan ancaman lain misalnya keretakan di antara hubungan kekerabatannya. Ini sering sekali dilakukan, bahkan di banyak tempat militer ini hadir untuk bernegosiasi langsung dengan masyarakat untuk melepaskan tanahnya. Dan itu bukan cerita baru bagi orang Papua. Orang Papua bahkan mengalami itu sepanjang sekali. Nah, itu mungkin yang bisa saya diskusikan dulu, biar kita bisa ke tanya jawab sebentar. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Sutami. Selanjutnya saya akan ke Ibu Anum. Iya, jadi Ibu, seperti yang kita tahu bersama, ALDP kan banyak sekali melakukan kerja-kerja dokumentasi dan juga riset-riset tentang militer dan penjualan senjata. Nah, yang kita sama-sama di sini ingin ketahui itu bagaimana proses itu semua, penjualan senjata, perilaku militerisme itu dia punya dampak terhadap perempuan-perempuan, terutama perempuan di daerah konflik. Mungkin Ibu bisa share sedikit. Ya baik, terima kasih. Saya hari ini LDP keluarkan siaran pers. Tema besarnya kita pakai 2 tagline. Tanah Papua ada normalisasi kekerasan dan ada politik hijau pemerintah. Jadi orang bilang politik hijau yang kita kampanyekan itu sudah diubah makna dan prakteknya ya. Jadi ada satu poin yang saya coba bacakan ya, dari siaran pers kami. Berbagai kebijakan negara terkait penempatan aparat keamanan khususnya TNI, mulai dari penambahan pasukan non-organik itu yang datang periodik. Kalau tahun lalu LDP mencatat setidaknya ada 12.000 akumulasi tahun 2024, dan pendirian sejumlah batalion dan kodam yang jajarannya organik. Kita tahu bahwa tadi sudah disebut bahwa ada laporan Pak Made yang di Multatuli keluar mungkin seminggu yang lalu ya, bahwa akan ada penambahan batalion, kodam, korem itu masuk di organik. Sebenarnya kebijakan militer itu kebijakan harusnya berorientasi pada pertahanan keamanan.
Tapi kebijakan baru Presiden Prabowo itu berpatokan pada di mana ada provinsi baru berarti ada Kodam. Di mana ada kabupaten baru berarti ada Kodim. Berapa jumlah Kodim akan menjadi Korem. Jadi orientasinya bukan lagi pada pertahanan keamanan, kebutuhan pertahanan keamanan, tapi dengan adanya struktur. Nah, saya bacakan lagi, Kodam serta jajaran organik lainnya seperti dibentuknya 6 jabatan baru di Kopassus. Jadi 2019 saya lupa kalau tidak salah itu dibuat dibangun namanya Kogab Wilhan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Di Indonesia itu ada 3, satunya itu dibuat di Papua dan di Timika. Itu gabungan 3 matra ya, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan dia untuk operasi perang. Jadi bukan untuk non perang. Jadi memang disiapkan untuk itu. Nah, Agustus kemarin 2025 ini Prabowo menambah grup Kopassus dan baru ada di Timika Agustus ini dengan pangkat bintang 1 dan menambah menjadi 6 grup seluruh Indonesia. Jadi ada lagi tambah grup di Timika. Dan kemudian salah satunya grup 6 Kopassus, kemudian memperkuat dominasi militer di tanah Papua. Demikian juga keterlibatan militer pada proyek strategis nasional. Jadi sekarang militer bukan saja masuk dalam konteks pertahanan keamanan, tapi juga dalam semua aspek ya. PSN itu yang kita dengar, proyek strategis nasional, kemudian ada Satgas Pangan, ada Kops Satgas Swasembada itu di Oksibil. Beberapa waktu kejadian itu adalah Korps Swasembada, Satgas Swasembada, kemudian juga TNI masuk di makanan bergizi gratis, makanan bergizi gratis itu ada di semua di jajaran Kodim ya, Kodim yang bekerja untuk itu. Di semua provinsi, jadi itu sudah jadi kebijakan TNI dan kemudian hingga Koperasi Merah Putih. Ini belum lagi dengan belasan kementerian yang boleh dimasuki oleh TNI dengan undang-undang TNI yang baru. Nah, ini telah melanggar konstitusi ya, karena kebijakan ini merupakan bentuk intervensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dikelola oleh pemerintah sipil. Akibatnya kebijakan pembangunan berkelanjutan, akibatnya pembangunan hijau. Kita kan kampanye pembangunan hijau, ya kan? Untuk keberlanjutan, untuk lingkungan hidup dan macam-macam. Jadi di sini LDP mensetir satu statement baru, kebijakan pembangunan hijau sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang fokus pada kesejahteraan manusia dan lingkungan atau ekonomi hijau dan semboyan, go green. Kalau kita lihat di mana-mana itu kan go green ya, pakai tas non plastik kan gitu ya, go green di banyak tempat. Buat LDP telah berubah makna dan praktek menjadi pembangunan hijau versi pemerintah. Jadi kalau bilang hijau ya hijau TNI di mana-mana. Go green gitu kan. Ayo TNI go green. Bagus dibuat tagline-nya hari ini. TNI go green gitu. Telah berubah makna, praktek menjadi pembangunan hijau versi pemerintah, yakni pembangunan yang melibatkan TNI pada setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan ekonomi, budaya, sosial, dan kemasyarakatan. Nah, 2 minggu lalu, Syarif Samsudin, dia kan buat statement bahwa ada 3 center of gravity, wilayah yang perlu pertahanannya, Aceh, Jakarta, dan Papua. Jadi saat ini tanah Papua menjadi tempat dan bentuk yang paling sempurna dari yang dibilang center of gravity-nya green policy pemerintah. Jelas kan? Jadi yang dibilang go green hari ini ya go tentara kemana-mana. Nah ini zamannya Prabowo gitu. Jadi ini harus sudah dibangun kesadaran bersama. Dulu tadi kan Melan bilang soal transaksi senjata dan amunisi. LDP tahun 2002 itu buat laporan perdagangan senjata dan amunisi ya.
di Papua itu paling banyak itu adalah dilakukan oleh oknum aparat TNI. Dan paling banyak itu ada di Timika. Kenapa? Karena Timika itu tempat uang. APBD Timika itu 7,5 T. APBD provinsi-provinsi ini 2 T juga nggak sampai provinsi. Apalagi Prabowo bilang efisiensi. Ini sudah turun 500 juta turun, 1 T, turun cukup jauh. Timika itu paling besar, karena itu banyak tentara di situ, karena itu banyak transaksi di situ. Dan Timika itu menjadi pusat, mau ke daerah pegunungan dekat, daerah pesisir juga bisa, aksesnya kemana-mana gitu. Jadi tadi itu gambaran besar dari Bustami, tapi kita tuh harus tahu peta di Papua ini seperti apa itu kebijakan TNI, seperti apa itu kebijakan hijau, pembangunan hijau, go green-nya TNI itu seperti apa. Dan itu hari ini terjadi. Jadi itu yang harus kita tahu. Nah, Pak Made itu mencatat laporannya tentang TNI yang organik. Ini kalau non-organik itu juga sangat banyak di Papua dan sangat sulit untuk dideteksi ya. Ini belum yang kita nggak bisa, itu kan estimasi, karena kalau kita minta data tentara nggak pernah mau kasih. Itu laporan itu juga menyebut ya, mereka minta data beberapa kali kan nggak dijawab. Saya baca betul laporan itu. Nah, jadi tapi kita bisa membuat estimasi ya, di mana-mana gitu tentara yang kelihatan. Tapi juga kita bisa lihat bahwa banyak sekali yang tidak kelihatan. Nah, Kogab Wilhan sendiri kan satu lagi yang terbentuk dari Kogab Wilhan itu adalah Satgas Habema. Satgas Habema itu terbentuk tahun lalu. Tahu nggak singkatannya? Harus habis maksimal. Habema. Nah, Satgas Habema itu di bawah Kogab Wilhan. Memang kalau kita bicara tentara ini adrenalin kita naik semuanya. Sudah panas, keringat sekali ini bicara. Jadi Satgas Habema. Nah, jadi kalau kita baca berita, kita tahu nih petanya nih. Ini kalau yang main Satgas Habema itu berarti Kogab Wilhan. Tapi hampir semua ini nggak punya komando satu, karena semua mau tunjuk diri ke Jakarta, iya toh, supaya dapat pangkat. Ini yang bikin Habema, nanti kalau sebentar lagi Habema bikin ini yang lain. Makanya kasus Pegunungan Bintang beberapa lalu itu kan yang muncul Korps Pangan, Satgas Swasembada, Korps Satgas Swasembada, begitu. Dulu ada namanya Satgas Pinang Siri, ada Nanggala, itu di Timika itu paling banyak sekali. Nah, ini kalau masuk di kampung, ya kan, orang asing, eksistensi asing masuk di kampung aja orang kampung kaget kan. Apalagi kalau masuknya tentara bawa senjata, apa enggak? Dan siapa yang ada di ruang paling banyak di kampung itu? Di rumah siapa? Perempuan kan, di kebun siapa? Di sungai siapa? Di jalan, di pasar siapa? Perempuan. Jadi wajar kalau perempuan itu menjadi kelompok yang paling banyak mengalami intimidasi, diskriminasi, bahkan menjadi korban, menjadi umpan, menjadi target dari balas budi. Dari balas dendam. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang dampak, jelas dampaknya paling besar buat perempuan. Perempuan dan anak-anak. Ketika laki-laki pergi karena mengalami intimidasi, tentara datang ke rumah, perempuan yang dihadapi. Tapi jangan lupa, sebelum saya lupa. Kemudian berubah Satgas Pangan. Jadi di Ifar Gunung itu ada juga Komcat, ya, ada dibentuk Komcat, Komando Cadangan. Sekarang itu banyak Komcat. Ada teman-teman kita jadi Komcat, sarjana fresh graduate masuk di Komcat, itu sudah banyak teman-teman masuk di Komcat ya. Kemudian Satgas Pangan, kalau tentara mungkin latihannya 7 bulan ya, normalnya atau 9 bulan, saya lupa. Satgas Pangan 4 bulan, 5 bulan, latihan di Ifar Gunung. Latihannya cuma 2, menanam dan menembak setiap hari itu. Jadi itu yang terjadi di Papua gitu. Kita membuka lembaran-lembaran ini tapi juga melihat bagaimana kebijakan ini. Mau kebijakan ini akan lebih baik kah? Tidak.
Tidak, Prabowo akan lebih jahat. Kebijakan ini akan lebih berbahaya untuk orang Papua. Prabowo itu punya gandengan yang dulu zamannya Tim Mawar, zamannya Kopassus dulu itu, sekarang Sarvi Samsudin. Jadi yang sipil-sipil di samping dia tuh sudah pada terlempar semuanya. Di Jakarta orang bilang Sarvi Samsudin itu Perdana Menteri. Yang namanya Dasko, kasih apa? Prabowo punya orang dekat dulu sudah terlempar semua. Ini tentara. Nanti saya dengar itu di Wamena itu kan ada mau bikin ini ya, sawah, dimulai cetak sawah 2 juta kah hektar toh, dikasih masyarakat. Nanti masyarakat disuruh hanya cetak sawah di Wamena itu mungkin enggak 2 bulan, 2.000 hektar, enggak mungkin. Enggak bisa, kamu enggak bisa. Oh kalau gitu tentara masuk, kamu enggak bisa memang. Kan gitu. Karena resistensi besar terjadi di Merauke, jadi akan dirubah pola. Sekarang kan teman-teman di Wamena tahu toh, mulai 2 juta ada di Pisugi, Wara itu sudah disuruh. Nanti kalau nggak berhasil, kamu nggak bisa, tentara masuk. Koperasi Merah Putih, tentara isinya. Semuanya tentara sekarang. Jadi kalau bilang akan baik, nggak, lebih baik. Tapi itu nggak membuat kita menjadi orang yang putus asa, kan seharusnya ya. Melakukan perlawanan untuk memperjuangkan hak itu, melawan yang ketidakadilan, yang intimidasi, penindasan, kayak gitu. Lebih banyak orang yang bisa bersuara. Jadi tidak hanya Anum saja yang bilang, tentara kamu tuh go green, salah. Enggak gitu, harus lebih banyak orang yang bicara itu. Itu kan. Nah itu, jadi kita, Pangdam itu nggak bisa apa-apa karena semua itu komandonya Jakarta. Semua kekuasaan-kekuasaan yang ada di Timika, pusat kekuasaan TNI itu ada di Timika. Kalau di Papua itu nggak dengar sama Pangdam. Pangkatnya sama. Toh bintang 2, ngapain dengar Pangdam? Ada Jakarta. Dan ini semua ini punya bos di Jakarta untuk kasih tahu. Jadi, saya punya analisa, saya punya kebijakan gitu. Jadi saya tuh baca karena menulis, ikuti tiap bertahun-tahun ya. Jadi gerakan itu kemana, mana yang berkembang, mana yang naik tensinya itu. Kita bisa lihat, kalau statementnya hari ini dari pihak ini, pasti statement berikutnya ada lagi. Kalau ada yang menyerahkan diri ke polisi, besok ada yang menyerahkan diri ke tentara. Sampai berapa waktu lalu, bulan Juni ada yang menyerahkan diri di Bovendigul ke Satgas TNI. Saya heran, tiba-tiba di Bovendigul ada TPN ya, menyerahkan diri. Ada apa ini kan? Saya cek ke sana, gak ada apa-apa sebenarnya. Tapi ada yang menyerahkan diri. Nah ada apa ini? Juga membaca berita, kita jangan hanya baca berita headline meninggal sekian orang. Tapi baca, kayak sekarang ini kan, setiap penembakan itu lihat terjadinya jam 5 pagi. Baca setiap kronologis, bukan hanya baca korbannya kalau ada penembakan apa gitu. Jam 5 pagi, di sini jam 5 pagi kejadiannya, di sini jam 5 pagi kejadiannya. Ini sudah terstruktur, sistematis. Sebenarnya korban-korban ini sudah bisa dianggap sebagai korban pelanggaran HAM. Karena unsur pelanggaran HAM itu sistematis dan meluas. Kenapa? Coba baca beberapa waktu ini kejadian. Jam 5 subuh, jam 5 subuh, jam 5 subuh, jam 5 subuh. Ini perintah, ini ada komando, ini enggak bergerak sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan ini. Gitu. Baca itu baik. Tiba-tiba hari ini polisi statementnya si A, besok TNI statementnya si B. Nanti saya bikin statement si C lagi. Kita ini bingung narasinya yang mana ini kan gitu. Jadi membaca ini begitu sangat penting. Supaya kita ini tahu petanya kemana dan kita tahu mana yang harus kita jadikan lawan, jadikan musuh bersama dengan situasi yang ada di Papua. Nah kembali perempuan menjadi korban dengan situasi yang ada selama ini. Nah saya pikir itu, saya sedang memprovokasi supaya saya tidak keringat sendiri, yang lain juga keringat, saya keringat sekali. Nah saya pikir itu ya, ancaman kita. Tapi kalau kita tahu ancaman kita bisa bergerak. Yang naif, yang celaka, kalau kita nggak tahu situasi ini, iya kan? Itu yang bahaya.
Terus kalau teman-teman kita, saya bilang sama teman-teman yang pilih jadi Komcat apa, kamu tahu nggak pilihan kamu? Kalau kamu tahu, kamu memilih secara sadar, kamu tahu pilihan itu silahkan, itu pilihanmu. Kita nggak bisa bilang, jangan, iya toh, kamu memilih itu silahkan, itu pilihanmu. Tapi jangan kamu tidak tahu, kamu dipermainkan. Nah dengan situasi ini, kita harus tahu ini bahayanya ini kita nih di tanah Papua ini pusaran ini seperti apa bahayanya, ini kebijakan ini kita harus tahu. Supaya kita tahu bagaimana berstrategi. Satu lagi yang sekarang dipakai, kenapa kemudian banyak banyak aksi-aksi kekerasan. TNI itu melakukan juga namanya politik etis. Kasih makan, toh ke kampung-kampung ya, bawa bama gitu. Jadi itu ada strategi baru. Saya dari MAPI dua minggu lalu, hari Jumat tiba-tiba di depan jalan utama Satgas apa begitu, bagi-bagi Jumat berkah, bagi-bagi makanan di jalan utama. Dan saya sempat foto berapa kali dan mereka bilang, Bu jangan foto. Saya pikir saya nggak bisa bertahan dengan situasi itu. Langsung saya pakai motor, saya pergi, saya bilang ojek jalan, tapi saya sudah foto. Nah bikin Jumat berkah, bagi-bagi makan. Hari Minggu juga bikin bagi-bagi makan. Jadi itu gaya baru dan harus waspada. Kita tahu kita mau ikut dia, mau pilihannya terserah. Tapi kita tahu bahwa itu cara yang dipakai gitu. Dan ditaruh meja, anak-anak duduk, makan rame-rame, difoto. Ini kan perlu tampilan di media. Oke, saya dibisik waktu. Baik, saya pikir itu saja. Saya senang bisa memprovokasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak Ibu. Tanpa lama-lama lagi karena di luar sudah gelap, kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab. Jika ada kakak-kakak atau teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar atau statement begitu, saya persilakan. 3 orang saja ya kalau boleh. Ayo, ada 1 di sana. Oh ya, 2. Oh, banyak juga nih ternyata. Oke, kakak yang di sana dulu. Iya, kalau boleh langsung ke pertanyaan atau statement singkat-singkat saja ya kakak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin di sini saya akan sampaikan pengalaman yang terjadi di Yaukimo atas dampak militerisme terhadap perempuan ya. Yang seperti dari Pusaka sampaikan yang terjadi pada ibu yang tadi, setiap di mana dia berada, militer selalu kawal dan bertanya-tanya. Nah hal ini juga terjadi di Yaukimo, DKI, yaitu berbatasan kota, ada mama-mama yang punya rumah di berbatasan kota, itu sangat sulit untuk berkebun. Yaitu setiap kali itu militer kasih naik drone dan diawasi selalu. Jadi setiap detik, menit, dan 24 jam itu selalu diawasi. Apalagi kalau orang baru dapat lihat, itu kameranya tidak diterbangkan di atas tapi sampai turun sampai lihat dan siapa orangnya begitu dideteksi langsung ke depan. Jadi kekerasan militerisme ini tidak hanya terjadi ke dalam kota tapi yang terlebihnya itu di pengungsian dan yang konflik sekarang yang kita lihat. Mungkin ada beberapa kabupaten dan saya dari Yaukimo dan situasi ini juga saya baru adik saya kemarin turun dari Yaukimo bulan Agustus. Dia bilang bahwa kalau kita jalan keluar hanya untuk berkebun saja itu diawasi sampai kamera drone jalan. Apalagi mungkin orang dari kota datang kunjungi kami, itu lebih parah lagi drone-nya jalan sampai tentara pun harus jalan cek dan siapa yang datang ke sini. Dan berbatasan kota yang ada itu melebihi dari warga yang ada. Dan dong memantau setiap orang itu 3 sampai 5 orang. Jadi 1 orang dikawal oleh 5 militer tentara. Yang tadi bilang mungkin dari Ibu Kopassus itu yang diluncurkan ke setiap wilayah konflik itu lebihnya ke situ. Dan mungkin dengan update yang tadi disampaikan, saya mau bertanya, selagi Papua dengan konflik begini banyak
ketidakadilan atau hak asasi manusia itu kita tidak dapatkan. Dan solusi apa yang harus kita lakukan saat begini? Karena kita update situasi-situasi yang terjadi di setiap konflik, tapi solusinya apa? Selain kita mungkin dari Pusaka dan dari yang lain-lain sudah berusaha ke Jakarta dan ke BBB menyurati, menyuarakan seperti apa dilakukan itu. Tetapi selain itu cara apa lagi yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari hak asasi manusia yang terjadi? Karena yang semuanya ini tersistematis, akhirnya Papua mungkin kalau beberapa tahun ke depan Indonesia emas ini akan terjadi, tapi bukan atas di orang Papua, tapi di atasnya kekayaan orang Papua, Indonesia emas akan terjadi, tapi tidak orang Papua akan menikmati itu semua. Terima kasih. Terima kasih kakak. Iya, 2 lagi kakak. Oh, ini tadi kakak 1 di belakang sudah angkat tangan. Mama sabar ya, kakak tadi di belakang. Iya, iya kakak itu. Tes. Oke, terima kasih atas kesempatan. Mungkin ya sekarang ini kita tadi pemantik juga sampaikan bahwa mobilisasi militer yang terjadi besar-besaran ke tanah Papua ekspansi. Tapi kalau kita melihat kembali belakang, kenapa mobilisasi militer dalam jumlah besar ke Papua? Lihat sejarah itu, kalau ada mobilisasi militer, tentunya itu ada proses akumulasi modal. Misalnya Ibu Anum tadi sampaikan bahwa di Wamena itu ada proyek cetak sawah. Proyek cetak sawah ini teman-teman itu sapu tempat, sapu daerah, ini tidak ada NGO manapun yang menangani serius soal ini. Gitu. Awalnya itu dorang kirim militer non organik dalam jumlah besar di 3 distrik. Sampai detik ini sudah mau masuk 7 bulan, masih belum keluar. Dong tindakan di sana itu malam mereka keluar dari, dong ditempatkan di kantor distrik. Malam mereka keluar, kasih jatuh-jatuh peluru di kebun-kebun, di jalan-jalan. Itu cara mereka untuk bagaimana jebak masyarakat, begitu. Dong bahasa itu bahwa di sini terindikasi bahwa ada TPMPB. Padahal tidak ada TPMPB di tidak ada TPMPB di situ. Itu bukan jauh dari jauh dari kota, itu dekat. Tapi itu karena itu sampai detik ini pemerintah juga berusaha untuk negosiasi dengan pihak militer non organik yang datang masyarakat setempat, musyawarah apa, tapi dong bilang kita ini utusan langsung dari negara, begitu. Tapi kalau saya secara pribadi punya kecurigaan, itu dong didatangkan dalam jumlah besar ini untuk melindungi kepentingan proyek strategis nasional. PSN yang baru-baru ini yang sedang didorong oleh wakil gubernur dan Bupati Kabupaten Jaya. Itu di situ. Jadi kita nih, saya dengan kawan-kawan dari mahasiswa Jaya itu kita sempat melakukan diskusi termasuk dengan ALDP, tapi proses ini kita teman-teman ini dapat ancam habis-habisan. Itu melalui pendekatan keluarga itu terjadi. Bahkan orang-orang yang mau masuk proyek strategis nasional ini yang jadi boneka itu orang-orang setempat yang punya hak juga di situ. Makanya barang itu demulus jalan. Jadi saya juga bingung alternatif yang harus kita lakukan itu apa begitu. Diskusi, aksi itu teman-teman lakukan. Bahkan sosialisasi ke masyarakat. Itu kayak saya curhat begitu, hormat. Waktu kembalikan. Ya, terima kasih kakak.
Kakak di belakang tadi baju putih. Iya, kawan perempuan tadi. Oh iya, iya. Maaf, silakan kakak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, tanah adalah memakai ya. Karena apa? Alam, hutan membesar kita, merawat kita. Tapi kita sapu mama sadari intan jaya. Banyak kekerasan yang mereka hadapi di sana. Sepertinya tidak ke kebun karena hutan, kebun semua mereka yang kuasai. Jadi mereka hidup tekanan militerisme. Di sini pertanyaan saya, konsep apa yang kita perempuan-perempuan Papua kita bisa ambil melawan kekerasan itu? Demikian. Oke, terima kasih kakak. Kakak Ibu dan kakak Sutami kalau tidak keberatan kita kolek satu orang lagi. Iya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya disclaimer dulu. Ini off the record. Tidak ada foto ya. Izin Ibu, 2 minggu lalu saya ke Papua Selatan, lebih tepatnya di Bovendigul, Bovendigul dengan Merauke. Dan saya kaget banyak menemukan sejumlah batalion di sana. Itu yang membuat sebagai seorang wartawan juga kan agak takut juga begitu. Nah, saya juga sudah banyak sekali menemui masyarakat di Bovendigul terkait dampak dari PSN dan mereka banyak bercerita juga ancaman-ancaman yang mereka dapati gitu. Saya jujur tadi malam saya juga baru baca laporan dari salah satu media nasional menyebutkan bahwa akan ada batalion baru lagi di Jayapura dan itu sudah ada pembangunan peletakan batu pertama. Kedua adalah kemarin Kementan juga sudah datang untuk cetak sawah lagi di empat wilayah. Jujur sebagai seorang yang sering ke lapangan untuk menulis isu HAM maupun lingkungan, saya juga rasa agak gemetar gitu. Bahkan sampai hari ini saya dengarin juga saya masih gemetar gitu. Karena banyaknya batalion-batalion yang akan dibangun juga di Papua. Nah, dari pengalaman ALDP sendiri sejauh mana operasi militer ini mempengaruhi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat di Papua. Saya kira itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua yang sudah berkomentar, memberikan statement, pernyataan, dan pertanyaan. Ya mungkin saya bisa langsung saja ke kakak Sutami dulu untuk memberikan tanggapan dan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari keempat teman tadi. Lalu setelah itu Ibu Anum. Kakak Sutami silakan. Oke, terima banyak hal yang cukup muncul sebagai satu model pemerintahan sekarang. Jadi militer itu bisa muncul sedemikian rupa kayak sekarang karena dia beroperasi dengan dalih kegentingan. Kegentingan yang membuat perampasan, militerisasi dan banyak tempat itu bisa seperti sekarang. Dan yang paling penting juga selain munculnya peran-peran itu, perjuangan mungkin perlu dibuat supaya seintensif mungkin. Karena itu yang membuat pemerintahan sekarang itu bisa sedemikian rupa seperti sekarang. Itu karena mungkin resistensinya itu belum mengguncang kedaulatan itu sendiri. Nah,
Disitulah sebenarnya peran eh, itu baru bisa beroperasi seperti itu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Eh, di catatan kami tuh menulis ada dua hal yang bisa kita lakukan dalam apa namanya dalam kemiliteran. Ada yang disebut sebagai desersi, desersi atau keluar dari rezim perang itu sendiri. Nah, keluarnya tuh banyak sekali bentuknya. Bisa bentuknya demonstrasi, bisa berbentuk apa. Tapi yang paling penting dalam segala bentuk-bentuk resistensi seperti itu adalah apa yang disebut sebagai a non-national form of internationalism. Kita mesti keluar juga dari kerangkeng-kerangkeng yang membuat kita itu tidak bersolidaritas satu sama lain. Misalnya, problem orang Papua itu tidak bisa dilihat sebagai problem orang asli Papua itu sendiri, tapi mesti dilihat sebagai satu kesatuan atau kami sebut sebagai perang rakyat itu sendiri. Nah, perang rakyat ini harus terhubung di antara orang-orang, orang Papua, orang Indonesia dan orang-orang lain. Satu contoh menarik sekali baru-baru ini ketika pekerja, ini suaraku kedengaran ya? Kedengaran Kakak. Satu contoh menarik sekali itu ditunjukkan oleh pekerja persenjataan di Perancis ketika Emmanuel Macron ingin memproduksi senjata yang kemudian diperjualbelikan. Nah, si pekerja-pekerja Perancis ini menolak untuk membuat senjata itu. Nah, itu satu bentuk internasionalisme penting di mana perjuangan orang-orang untuk mencegah militerisasi ini secara luas, karena ini bukan problem Indonesia saja atau bukan problem Papua saja, tapi ini problem global di mana seluruh rezim ini bekerja dalam satu yang kami sebut sebagai war regime atau rezim perang. Nah, internasionalisme seperti itu yang perlu dibangun dan melihat contohnya seperti apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan di banyak tempat contoh-contoh dan perjuangan itu butuh semakin konkret. Misalnya, apa yang perlu dilakukan untuk mendemilitarisasi misalnya Papua atau wilayah misalnya. Itu penting sekali untuk misalnya tuntutannya mesti juga harus berkembang, misalnya defunding dan militer. Kita itu melihat bahwa militer ini bisa seperti sekarang karena mereka itu punya pendanaan nasional terbesar kedua, karena sepanjang sejarah dia selalu paling tinggi, dan baru tahun ini setelah ada Badan Gizi Nasional itu kemudian mencapai puncak paling atas, kemudian Kementerian Pertahanan berada pada pendanaan terbesar kedua. Kita tuntutannya masih begitu juga. Misalnya kita harus bilang kalau berhentilah untuk mendanai militer misalnya. Sekarang banyak sekali proyek mercusuar yang mau dilakukan oleh Prabowo, saya untuk beli kapal pesiar, kapal induk, dan kemudian ya banyak infrastruktur militer yang mungkin akan dikejar dalam tahun-tahun ke depan. Selain itu, selain defunding, kita melakukan deteritorialisasi. Itu ketika mereka bekerja dalam satu rezim territorial command, itu tahun depan seluruh provinsi di Papua ini akan ada seluruhnya akan ada kodam, struktur komando teritorialnya. Selain kodam turun ke kodim sampai tingkat yang paling kecil atau tingkat babinsa. Ini perlu juga kita tekankan semua bukan hanya orang asli Papua, tapi kita juga di Indonesia seperti itu. Jadi menuntut untuk melakukan deteritorialisasi, kemudian atau defunding. Nah, yang ketiga juga yang bisa kita lakukan adalah perjuangan yang lebih satu ekspresi menarik. Saya rasa untuk melakukan pencaplokan ulang tanah itu dilakukan misalnya oleh perjuangan yang dilakukan oleh gerakan salib merah di Merauke, di Bovendigul, itu untuk menandai ulang konsesi-konsesi perkebunan. Dan yang terakhir yang banyak muncul ya perjuangan bersenjata harus dilawan oleh perjuangan bersenjata.
Itu mau tidak mau saya banyak melihat bahwa perkawinan antara militer dan proyek ekstraktif itu bisa dihalau. Ketika ada perjuangan bersenjata juga yang ada di sekeliling situ. Ini pengalaman di banyak tempat, hal ini bisa ditahan. Itu mungkin yang bisa saya diskusikan. Oke, terima kasih Kakak Sutami. Kakak Ibu silakan. Iya, di Papua ini kita tahu bahwa persoalan ini sangat kompleks toh dan banyak. Jadi saya selalu bilang nggak ada kunci Inggris ini. Toh satu ini bisa selesaikan soal. Ini persoalan sudah sangat kompleks. Kalau dalam teorinya Peter Harris, bukunya Dinamika Konflik dan Membangun Perdamaian, dia bilang konflik paling susah di satu tempat itu kalau dua hal. Yang pertama adalah konflik berebutan sumber daya. Daya ekonomi, daya politik, daya hukum. Yang kedua adalah konflik identitas. Nah kalau itu ketemu, tempat itu konfliknya paling lama dan berat untuk harus ditangani dengan cara yang sangat banyak strategi. Di Papua itu yang terjadi. Konflik itu yang ada hari ini. Gitu. Nah kalau kita bicara saja misalnya dalam konteks budaya sudah banyak sekali soal. Kita bicara dengan isu pendidikan banyak. Bicara isu militer banyak sekali kan. Jadi dan kita tidak bisa misalnya duduk diskusi terus semuanya urus satu. Karena nanti kita dengan mudah dipecah belah. Jadi menurut saya kita tuh harus membangun strategi misalnya ada satu kelompok tertentu yang kita bangun untuk bahas isu militer. Mulai kita bahas bagaimana caranya kita bicara soal tadi demilitarisasi. Kita perang, kita lawan terhadap apa yang namanya masalah struktural di militer. Apa yang namanya legalitas di militer. Oh ini SK semua nih, SK presiden ini. Koperasi merah putih, macam-macam ini. Bagaimana itu dilawan? Bagaimana itu dikanter dengan sesuatu yang sesuai dengan aturan. Tapi juga misalnya perilaku yang ada di lapangan, ini juga perlu dilihat. Gitu. Jadi menurut saya tadi itu saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Bustami, bahwa kita tidak cukup di diskusi ini ya, tetapi lihat mana yang bisa dikerjakan bersama-sama. Bagi kelompok, ini tangani isu militer, ini tangani, nggak bisa semuanya nanti oke, dalam satu diskusi kita perlu bersama. Tapi harus ada yang dikerjakan secara konsisten. Sehingga kita tahu, mari kalau yang mau diskusi soal militer, soal isu militer dan macam-macam, mari diskusi sama LDP. LDP terbuka untuk diskusi itu. Supaya kita lihat, kita kampanye sama-sama. Ini terlalu banyak, kalau saya bilang lagi nanti kita jadinya semuanya stres, sakit hati, marah, misalnya. Tadi toh adik dari Intan Jaya, 2019, 2020 itu kan banyak sekali kasus di Intan Jaya kan setelah pendeta Jeremias Janambani, tapi ada 8 kasus ikutan, 8 kasus bersamaan dengan itu. Apa yang terjadi ketika di pengadilan militer Jayapura? Di sidang, kemudian jaksanya baca bahwa karena aparatnya itu sudah pulang ke kampungnya, ke daerah Kodam masing-masing, jadi diminta untuk sidangnya di militer tempat masing-masing. Apakah kita yakin itu akan terjadi, persidangan itu? Apakah itu akan terjadi, persidangan di tempat masing-masing? Oh karena anak buah saya, yang kasus Intan Jaya, anak buah saya sudah balik, kami non-organik, jadi kami minta untuk berkasnya dipindahkan ke daerah asal. Itu terjadi. Kalau itu terjadi, kita sangat yakin bahwa tidak ada proses yang adil. Saya mau kasih contoh satu yang gak boleh kita lupa. Teis Hio Eluai, dia meninggal, diculik, dibunuh, kan 10 November. Ketika perayaan 10 November di markas Tribuana, Kopassus. Meninggal kan? Besoknya 11 Novembernya Komandan Kopassus dan semua anak buah Satgas Tribuana bilang, kami tidak bertanggung jawab atas kematian Pak Teis, kami tidak terlibat, itu katanya. Seminggu kemudian terbukti mereka yang melakukan. Siapa yang mau percaya? Dipecat dan Surabaya.
kemudian dihukum 7 tahun. Oh, kita macam sudah lupa, ternyata tiba-tiba Hartomo jadi kabais. Jadi itu banyak gitu. Jadi buat saya bukan membuat kita kecewa dan marah ya, tapi mari kita bagi. Kalau mau bicara soal bagaimana kampanye untuk demilitarisasi, mari duduk sama-sama bikin kelompok, bikin tim. Tapi juga misalnya soal PSN apa gitu, mari bikin tim sama-sama, kita lihat sama-sama gitu. Jadi tidak hanya cukup dengan diskusi ini, kita harus punya banyak dokumen tentang itu, counter dokumen. LDP itu bikin laporan perdagangan senjata dan amunisi, itu besok mau launching, TNI telepon. Boleh nggak kami dapat bocoran? Kami bilang, oh Pak nggak bisa, nanti Bapak hadir aja besok. Polisi tanya, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Resumenya aja, nggak bisa Pak. Terus nanti kalau kalau salah nanti kami komplain ya, nanti kami tuntut. Silahkan Pak, kami bilang. Kami launching 2022 sampai sekarang, gak ada yang komplain. Data yang akurat, kami bisa lawan dengan data itu. Kami bisa lawan. Jadi jangan dibilang kita gak bisa lawan TNI, bisa kita lawan dengan data. Kami lawan. 2003 di tempat ini kami buat siaran pers bahwa pelaku kekerasan, waktu itu kami investigasi di Wasior, Wamena, dan Depapre adalah TNI. Besoknya apa? Saya dapat somasi dari Pangdam, ya, dari Kapolda sampai TNI AU. Tanya cabut pernyataan 1 bulan, kalau tidak kami gugat perdata pidana. Buat pernyataan minta maaf di media. Kami bilang kami nggak mau, kami punya data. Dia ancam, disomasi sama Nurdin Zainal, saya nggak pernah lupa itu Pangdam. Kami punya data, kami lawan, gitu loh. Memang yang harus kita hindari adalah ekstrajudisial yang mereka lakukan. Nah itu makanya kita belajar HRD itu tadi, proteksi. Kita kan nggak bilang proteksi di sini kan. Proteksi diri, bagaimana melakukan mekanisme itu. Gitu. Kalau dengan data apa, kita punya data kita lawan. LDP bikin, saya bilang silahkan Pak. Kalau Bapak mau malu di pengadilan, Nurdin Zainal, Pangdam 2003, silahkan Bapak gugat. Enggak sampai dunia ada sekarang ini. 2000 itu transaksi senjata, jelas kok ada polisi yang 7 kali bawa senjata, dia dari Kelapa Dua, Densus, transaksi senjata 9 kali datang ke Papua, 14 senjata. Kami punya data, Bapak silakan kantor, kami punya data. Gak juga gitu. Jadi memang penting, membuat data itu penting ya. Data itu penting, advokasi terus-menerus itu penting gitu. Jadi tidak cukup aksi tapi ada refleksi. Aksi silakan, refleksi lagi, aksi lagi, refleksi. Jadi buat catatan, buat data gitu. Jadi intinya ini masalah terlalu banyak. Masalah terlalu banyak. Jadi mari duduk, bikin kelompok, siapa yang mau pegang isu militer, mari sama-sama LDP, kita kerja sama-sama. Kan gitu. Yang mau lain ya silahkan, yang punya keahlian di lain silahkan. Gitu. Nah kalau kebebasan berekspresi itu ranahnya polisi. Tapi sekarang itu kekuasaan sudah diambil alih sama pusat semuanya. Jadi Otsus itu adalah desentralisasi, Otsus jilid 2 menjadi sentralisasi, diambil semua sama Jakarta kan. Jadi jangan dipikir loh gubernur, bupati-bupati itu suka dengan pembangunan ini, pembangunan itu. Tapi nggak bisa lawan. Karena ada periode tertentu datang kantor bupati, datang kantor gubernur, kami minta jatah ini. Loh waktu datang nggak lapor. Kan yang ini, yang silent ini, tapi kok tiba-tiba datang ini. Jangan dipikir mereka juga terintimidasi dengan ini gitu, dengan banyaknya sekali aparat-aparat gitu yang ada di Papua gitu. Saya pikir itu saja, nanti kita bicara terlalu banyak tapi waktunya udah ditentukan. Jadi pokoknya kalau mau diskusi soal itu mari silakan, LDP terbuka. Begitu ya, makasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Kakak Sutami dan Ibu Anum yang sudah merespon pertanyaan dari teman-teman. Jadi kiranya diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya yakin sangat bermanfaat karena dengan diskusi ini kita pemikiran semakin terbuka, kakak-kakak dan saya rasa materi-materi yang kakak dong kasih tentang militerisme dan dampak-dampaknya untuk kita
untuk perempuan dan untuk kita semua yang ada sini karena kita semua turut merasakannya juga. Saya kira ini sangat berguna untuk kita dan terima kasih juga kakak-kakak atas penekanannya di mana kakak-kakak mereka bilang ini masih banyak PR yang kita harus kerja sama-sama, jadi kita semua harus satukan barisan dan jalan sama-sama. Kita sudah sampai di kita punya pengunjung talk show malam ini. Terima kasih untuk Kakak Sutami dan Ibu Anum, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Disampaikan ya ucapan terima kasih sekali lagi kepada Ade Melanese selaku moderator. Terima kasih Ibu Anum Siregar, tepuk tangan Ibu sangat luar biasa. Dan juga untuk Bapak Sutami Amin. Kalau saya bilang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kita sama-sama kami tidak diam dan kami melawannya. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kami tidak diam dan kami melawan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kami tidak diam dan kami melawan. Ya. Satu poin tadi yang disampaikan oleh Ibu, kalau mau melawan harus menggunakan data yang valid. Kalau asumsi, interpretasi dan lain sebagainya kita akan kalah. Tapi kalau dengan data yang valid, itu menjadi dasar, menjadi tiang-tiang pilar-pilar yang sangat kokoh